Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Abdul Khalik, Arya Fitra Nugraha, Jeffrey Marcellus, Amir Suhud, dan Yunita Nining. Kami berasal dari Prodi Agribisnis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam merancang atau menyusun strategi pemasaran yang efektif. Salah satu hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah usaha adalah tentang bagaimana seorang pemimpin menentukan kemana arah atau strategi pemasarannya. Karena itu, perencanaan strategi marketing akan menjadi penentu utama dari sukses atau tidaknya bisnis tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang pertama yaitu segmenting, targeting, dan positioning market atau STPM. Yang kedua yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Yang ketiga yaitu membangun kreativitas pemasaran. Yang keempat yaitu mengenai konsistensi dan fokus. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi bisnis agar menjadi maksimal. Oke, yang pertama yaitu segmenting, targeting, dan positioning market atau STPM. Terlebih dahulu menentukan segmentasinya, target, dan posisi pasar dari bisnis. Segmentasi merupakan kegiatan untuk membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda serta mungkin membutuhkan bauran pemasaran yang juga berbeda. Targeting adalah proses pemilihan dan penentuan atas segmen pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Positioning atau penempatan produk adalah proses untuk menempatkan produk agar dapat sesuai dengan profil atau karakteristik dari target itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan variabel terpenting yang berupa konsep pemasaran yang nantinya akan menentukan bagaimana strategi pemasaran bisnis yang harus dilakukan. Ada 7 kategori P dalam marketing mix. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk adalah berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari target pasar. Bukan sekedar fisik produk saja yang ditawarkan, namun juga termasuk teknologi serta kemasan luarnya. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan nilai dari sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk bisa mendapatkan produk, barang, atau jasa. Yang ketiga yaitu place atau lokasi. Tempat merupakan lokasi strategis dari bisnis agar dijangkau dengan lebih mudah dan lebih cepat oleh para konsumen. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk terhadap para calon konsumen. Proses promosi biasanya berhubungan dengan proses branding. Yang kelima yaitu proses. Proses adalah suatu kegiatan yang sudah terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan penerimaan produk oleh para konsumen. Termasuk juga tentang bagaimana proses pelayanan, mulai dari penawaran, penjualan, sampai dengan layanan purna jualnya. Yang keenam yaitu people atau manusia. Semua orang yang sudah terlibat dalam proses produksi sampai untuk memberikan pelayanan terhadap para konsumen. Yang ketujuh yaitu merupakan physical evidence atau bukti fisik. Berbagai perangkat-perangkat yang banyak dibutuhkan sebagai pendukung dari penampilan suatu produk. Pada era serba digital seperti ini, untuk menampilkan bukti-bukti fisik dari produk selain dari bentuk fisik, cara realnya seperti bahan, kemasan, dan sebagainya,
Namun sekarang pembisnis masih dapat menampilkan produknya melalui website dengan memberikan berbagai contoh tampilan, bahkan berupa simulasi tentang penggunaan produknya. Oke, kita beralih yang slide berikutnya, yaitu mengenai membangun kreativitas pemasaran. Semakin tingginya tingkat kompetensi dari dunia bisnis, maka para pembisnis harus memiliki strategi bisnis yang lebih kreatif. Seperti contoh, jika dulu saat ingin melakukan promosi, maka sudah cukup hanya melalui media cetak saja. Namun sekarang seiring dengan kemajuan teknologi dan begitu cepatnya arus informasi, serta kebutuhan akan informasi yang begitu cepat dan lebih kredibel, merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi dengan segera. Salah satu caranya adalah dengan jalan semakin memaksimalkan beberapa media digital yang saat ini sudah semakin banyak para pengguna yang mencari informasi melalui media tersebut. Kita sebut saja seperti mesin pencarian seperti Google atau sosial media. Oke, kita beralih ke yang keempat, yaitu konsistensi dan fokus. Saat semua strategi di atas sudah berhasil kita susun secara tersistematis, maka selanjutnya adalah kekonsistenan kita dalam menjalankan semuanya. Konsisten dan fokus terhadap produk serta target pasar adalah sangat penting untuk dilakukan, karena kita akan dapat untuk menentukan kemana arah terbaik dari bisnis kita untuk kedepannya. Yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi bisnis. Setelah menjalankan strategi bisnis tersebut, maka jangan lupa untuk melakukan proses evaluasi secara konsisten dan berkala. Hal seperti ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya proses evaluasi seperti ini, maka kita akan semakin mengetahui apakah strategi pemasaran yang sudah kita lakukan selama ini masih relevan dengan target bisnis kita atau tidak. Salah satu variabel yang biasanya paling sering digunakan untuk melihat apakah strategi pemasaran ini masih benar-benar valid atau tidak adalah dari berbagai laporan bisnis. Oke, itu merupakan langkah-langkah untuk penyusunan strategi pemasaran. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.